Aktor generalization, jadi dua atau lebih subaktor dapat kita generalisasikan menjadi sebuah super aktor. Jadi seperti ilustrasi di sebelah kanan. Jadi di sini ada aktor person yang merupakan generalisasi dari lecturer dan student. Kapan kita melakukan generalisasi? Salah satu pertimbangan yang dapat kita lakukan adalah ketika memiliki behavior dan atribut yang sama. Jadi seluruh behavior dan atribut yang sama ini kita tarik ke atas ya, atau kita generalisasikan ke dalam aktor baru, yaitu super aktor ya. Jadi kesamaan-kesamaan itu kita wadahi dalam sebuah aktor, namanya adalah super aktor. Jadi misalkan di sini ada person, kemudian ada lecturer dan student. Person misalkan dia bisa makan ya misalnya ya. Maka dengan model yang seperti ini, seorang lecturer atau dosen, makannya seorang dosen dengan makannya seorang mahasiswa itu harus sama ya. Jadi sekali lagi, makannya seorang dosen dan makannya seorang mahasiswa itu harus sama karena dia berbagi kesamaan di sini dalam suatu super aktor, yaitu person ya. Person bisa makan. Makannya dosen sama dengan makannya person, dan makannya dosen juga sama dengan makannya student. Kemudian misalkan di sini ada use case lagi, misalnya mengisi presensi misalnya ya. Dan student juga memiliki use case yang sama, namanya mengisi presensi. Nah, dengan kondisi model seperti ini, baik lecturer maupun student, dia memiliki use case mengisi presensi, namun pada prakteknya nanti, pada realisasinya, ada perbedaan antara bagaimana lecturer mengisi presensi dan bagaimana student mengisi presensi. Jadi mereka mengisi presensi dengan cara yang berbeda ya, sehingga dia memiliki use case yang sendiri-sendiri, atau di sini dikatakan pada individual interaction ya. Jadi seperti itu konsep dari actor generalization. Ini contoh lain diagram use case dengan asosiasi dan dengan generalisasi. Jadi di sini asosiasinya ada dua ya, yaitu ada include dan ada extend ya. Jadi ini pada simpan dana, dia include hitung saldo ya. Artinya pada saat kita menabung di bank, maka pasti kita akan juga perlu melakukan hitung saldo ya. Karena nanti saldo akhir harus dihitung dari jumlah dana yang ditambah dengan saldo yang sebelumnya. Jadi ini sifatnya menjadi mandatori ya. Jadi ketika menyimpan dana, pasti kita harus menghitung saldo ya. Kemudian di sini ada juga transfer dana ya. Jadi dikatakan di sini ketika kita mentransfer dana, ini perilakunya berbeda dengan menyimpan dana. Ketika kita mentransfer dana, maka proses hitung saldo tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib, tetapi menjadi sesuatu yang opsional ya. Jadi kita bisa mentransfer dana tanpa kita menghitung saldo ya, jika kita membaca dari sistem yang seperti ini atau model yang seperti ini. Kemudian dari sisi generalisasi kita bisa lihat di sini ada dua aktor, pengguna dan teller, ini aktor manusia ya. Di mana teller di sini adalah spesialisasi dari pengguna, atau pengguna adalah generalisasi dari teller ya. Kemudian di sini ada
aktor lagi namanya sistem antar bank ya. Ini dia bukan merupakan manusia, tapi dia merupakan sistem ya, atau komputer lain.